Dual channel memory, istilah yang mungkin sering kita dengar kalau mau rakit PC. Kalau di forum-forum selalu pada bilang jangan pakai RAM 1 keping, harus 2 keping biar jalan di dual channel. Tapi apakah memang sepenting itu dual channel memory? Apakah bisa mempengaruhi FPS dalam game? Dan bagaimana sebenarnya konfigurasi dual channel PC yang tepat? Yuk kita simak dan kita buktikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Yuk kita mulai dulu bagaimana single channel dan dual channel memory bekerja. Jika teman-teman pakai 1 keping RAM, pasti akan terbaca single channel. Bandwidth atau lebar jalur data yang digunakan adalah 64 bit. Sedangkan saat PC-nya membaca dual channel RAM, bandwidth atau lebar jalur data yang digunakan menjadi 2 kali lipat, yaitu 128 bit. Nah, ada istilah lain yaitu triple channel dan quad channel. Apakah dengan memasang 3 keping RAM otomatis akan triple channel dan memasang 4 keping RAM otomatis akan quad channel? Ternyata tidak, teman-teman. Kalau teman-teman pasang RAM 3 atau 4 keping di motherboard mainstream yang banyak di pasaran, maka akan terbaca single atau dual channel saja. Karena motherboard mainstream biasanya hanya support dual channel. Jadi dual channel, triple channel, quad channel tidak hanya dipengaruhi oleh RAM, tapi juga dipengaruhi oleh motherboard dan prosesornya. Untuk triple channel khusus cuma ada di motherboard Intel LGA 1366 dengan soket X58. Contoh prosesornya adalah i7 980 dan i7 990X. Sedangkan motherboard yang support quad channel adalah motherboard super mahal dan high-end yang diperuntukkan untuk prosesor super mahal juga seperti AMD Threadripper. Tapi tidak semua ya motherboard super mahal itu support quad channel. Harus lihat juga spesifikasi motherboard di website resminya. Sekarang kita hanya akan membahas konfigurasi single channel dan dual channel memory, karena kita kontennya kan kere-hore dan stok motherboard yang kita pakai pasti mentok di dual channel. Dalam eksperimen kali ini saya pakai motherboard A88 dari Gigabyte, soket FM2+, dan prosesornya AMD A10 7800. Motherboard ini memiliki 4 slot RAM. Single channel memory, kita pasang 1 keping RAM 4GB lalu kita nyalakan. Di CPU-Z terbaca 4GB single channel, dan karena AMD A series mengambil iGPU dari RAM, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap iGPU-nya. Kita cek di GPU-Z, bandwidth-nya 12,8 Gbps, VRAM-nya 512 MB dengan buswidth 64 bit. Eksperimen kedua menggunakan 2 keping RAM yang identik. Saya pasang 2 keping RAM 4 GB di slot RAM yang bersebelahan. Ketika saya cek di CPU-Z terbaca 8 GB, tapi ini single channel. Ketika saya buka di GPU-Z juga ternyata sama seperti 4 GB tadi. Memorinya 512 MB, bandwidth-nya 12,8 GB per second dan buswidth-nya 64 bit. Sekarang kita tes di game Rise of the Tomb Raider dengan setting 720p lowest dengan RAM 8GB yang terbaca single channel, mendapatkan rata-rata FPS 13 dengan minimal FPS bisa drop sampai 4 FPS. Sekarang kita pindah satu RAM-nya ke sebelah, ke slot yang berwarna hijau. Jadi kedua RAM ada di slot berwarna hijau. Lalu kita nyalakan dan ternyata RAM 8GB ini terbaca dual channel. Yuk kita lihat seberapa efektifnya perubahan dari single channel ke dual channel terhadap game. Di game yang sama, Rise of the Tomb Raider dengan setting 720p lowest mendapatkan rata-rata FPS 27,9 dan minimum FPS-nya 16,3. Naik performa 100% dengan memindahkan posisi RAM-nya saja. Oke, sekarang eksperimen dengan 3 keping RAM yang sama dan identik. Kita lihat di CPU-Z, ternyata terbaca dual channel. Kita tes di game yang sama dan setting yang sama mendapatkan rata-rata FPS 15,9 dan FPS minimumnya 8 FPS. Bagaimana bisa RAM 12GB FPS-nya lebih kecil daripada RAM 8GB? Ternyata ini karena yang terbaca dual channel itu sebenarnya hanya 2 keping RAM,
yaitu 4GB dan 4GB. Sedangkan satu RAM sisanya 4GB itu jalan di single channel. Ini yang menghambat performa dari RAM tersebut. Bagaimana kalau kita ganti 4GB RAM-nya dengan RAM 8GB? Kita cek di CPU-Z terbaca dual channel. Kita tes ya di game yang sama. 720p lows mendapatkan FPS rata-rata 15,7 fps dan minimumnya 8 fps. Ini kasusnya sama dengan yang sebelumnya ya. Yang terbaca dual channel itu adalah 4 plus 4GB, sedangkan 8GB nya terbaca single channel. Selanjutnya kita ganti 8GB RAM-nya dengan 2GB, jadinya 4GB plus 4GB plus 2GB. Terbaca 10GB dengan dual channel. Sayangnya speed RAM-nya hanya terbaca 1333 MHz karena RAM yang 2GB cuma support 133 MHz. Jadi ngikutin speed yang terendah. Kita tes di game ya, mendapatkan FPS rata-rata 24,5 fps dan minimum FPS-nya adalah 8 fps. Terjadi anomali di sini ketika konfigurasi RAM-nya 4 plus 4 plus 2GB, justru kemampuannya hampir mirip seperti 4 plus 4GB. Dari eksperimen ini saya simpulkan kalau teman-teman mau pakai 3 keping RAM dan terbaca real dual channel, gunakanlah 2 keping RAM dengan ukuran yang sama, misalnya 4GB dan 4GB ditambah 1 keping RAM dengan ukuran setengahnya, misalnya 2GB. Selanjutnya eksperimen dengan 4 keping RAM. Kita pasang 4 RAM yang identik. Kita cek di CPU-Z terbaca 16GB dual channel. Kita cek di game Rise of the Tomb Raider setting 720p lows, mendapatkan FPS rata-rata 27,22 fps dan minimum FPS-nya 14,74. Hasil ini sangat mirip dengan konfigurasi 2 keping RAM yang identik. Sekarang ganti 2 keping RAM 4GB dengan 2 keping RAM 2GB. Konfigurasinya 4242. Di CPU-Z terbaca 12GB dual channel dengan speed 1333 MHz. Ketika tes game mendapatkan rata-rata FPS 25,54 fps dan minimumnya 13,41 fps, sedikit lebih rendah karena speednya cuma 1333. Terakhir nih, kita ganti 2GB RAM dengan 8GB. Konfigurasinya jadinya 4 plus 2 plus 4 plus 8. Di CPU-Z terbaca 18GB dual channel. Ketika kita jalankan game, boom, ternyata rata-rata FPS-nya cuma dapat 12,22 fps dengan minimumnya 2,63 fps. Sebelum ke tahap kesimpulan, perbedaan FPS ini tidak akan terlalu jauh apabila teman-teman menggunakan GPU eksternal atau menggunakan prosesor dari Intel. Perbedaan FPS sebesar ini hanya akan terjadi pada prosesor AMD seperti prosesor A series, G series, Athlon 3000G dan 200GE karena prosesor-prosesor tersebut itu mengambil iGPU langsung dari RAM. Kesimpulan, jika teman-teman punya motherboard 4 slot RAM, untuk mendapatkan hasil real dual channel ada beberapa kondisi. Pertama, dengan 2 keping RAM pasang di slot 1 dan 3 atau 2 dan 4. Ukuran kedua RAM harus sama dan frekuensinya sebaiknya sama, misalnya 4 plus 4 1600 MHz. Kalau teman-teman pakai 3 keping RAM, gunakan konfigurasi 2 keping dengan ukuran yang sama ditambahkan 1 keping dengan ukuran setengahnya, misalnya 4 plus 2 plus 4. Usahakan frekuensinya juga sama. Nah, kalau teman-teman menggunakan 4 keping RAM, gunakan konfigurasi 4 keping RAM dengan size dan frekuensi yang sama, atau 2 keping RAM size yang sama dan 2 keping RAM dengan size 2 kali lipatnya, misalnya 4 plus 2 plus 4 plus 2 atau 4 plus 8 plus 4 plus 8. Terakhir, dual channel dipengaruhi oleh size dan frekuensi RAM, tapi tidak dipengaruhi oleh merek ataupun bentuk RAM tersebut. Jika teman-teman memasang beberapa RAM dengan frekuensi berbeda, maka akan mengikuti frekuensi yang terendah.
Demikianlah penjelasan dual channel memory beserta contohnya langsung dari kami. Apabila ada saran, konten, atau pertanyaan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.